Ih. Jangan tambah. Baru saja melempar umpan udang, langsung disambar oleh predator penghuni laut utara Pulau Jawa ini. Suara reel yang ditarik sang predator pun begitu merdu terdengar. Sensasinya begitu luar biasa. Ini nih, resikonya pakai UL nih. Aduh, ini nih. Asik kalau pakai UL. Woi, monsternya datang, monster. Wow, saya tidak menyangka tenaga dari ikan begitu kuat. Agar lebih leluasa saya fight dengan ikan, maka saya pun pindah ke ujung perahu. Nah ini nih, ini karena ikannya lari gede, jadi kita ikutin pakai kapal. Memiliki tali pancing kurang lebih 100 meter, saya harus mengantisipasi supaya tidak sampai line out. Setelah sempat tarik ulur, tenaga ikan mulai melemah. Namun tiba-tiba tali pancing kembali terulur keluar dan joran kembali melengkung tajam. Aduh ini, udah mau setengah jam ini. Ini nggak nyangka sih bakal dapat ikan yang kayak gini nih di spot ini. Perlahan tapi pasti, tenaga dari ikan semakin melemah. Sebuah kesempatan bagi saya untuk segera memaksa ikan menampakkan diri ke permukaan air. Aduh, ngelawan lagi dia. Udah kelihatan ikannya. Iwak P. Ikan pari atau biasa masyarakat Jawa menyebutnya iwak P, ternyata yang menyambar umpan saya. Setelah kurang lebih setengah jam berduel dengan ikan pari, akhirnya ikan berhasil saya naikkan. Keriuhan pun terjadi di perahu dan saya pun tidak bisa menutupi rasa senang karena berhasil mengalahkan ikan. 5 kilo lebih kayaknya tuh. Dan fight-nya lumayan lama nih. Udah habis tenaga. Hah? Udah habis tenaga. Udah. Kapok pakai UL yang main-main. Siapa yang tidak kenal ikan yang satu ini ya? Badannya yang pipih, lebar dan memiliki ekor memanjang merupakan ciri khas ikan yang satu ini. Strikeback Mania, jika ingin menaikkan ikan pari ini harus hati-hati dengan bagian ekornya karena memiliki duri yang beracun. Kandungan racunnya pun cukup berbahaya karena dapat menyebabkan kejang otot, nyeri, mual, bahkan hingga menyebabkan kerusakan organ dalam yang mengakibatkan kematian. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sini, lebih baik ikan pari ini saya rilis kembali. Ini kita mau rilis ikan parinya nih, karena size-nya juga cukup gede. Oke, Pak, kita rilis. Siap. Hai, Strikeback Mania! Kali ini saya akan menggelar battle fishing di salah satu spot memancing potensial di wilayah Jawa Timur. Mempertemukan tim kurir dan tukang sablon, pertarungan kedua tim akan menargetkan ikan baramundi atau kakap putih, serta predator penghuni perairan Kota Pahlawan. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari langsung saja kita saksikan keseruan battle fishing kali ini. Mancing Mania Strikeback, mantap! Ya, Strikeback Mania, sekarang saya lagi ada di Muara Keputih di Surabaya, Jawa Timur. Dan battle fishing kali ini saya bersama Mas Hayu dari tim kurir. Kita mau lawan tim tukang sablon. Nah, kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikutin terus Mancing Mania Strikeback, mantap! Kedua tim sangat antusias mempersiapkan piranti untuk memenangkan battle fishing kali ini. Teknik dasaran dengan umpan cacing dan udang hidup akan diterapkan untuk mengumpulkan sambaran ikan target.
Mancing Mania strike back. Mantap! Seolah panas dengan strike saya yang cukup besar, Jayanti langsung menunjukkan skillnya. Strike! Dengan gerakan cepat dan terampil, Lady Angler 1 ini cukup tenang menghadapi perlawanan ikan. Akhirnya ikan menyerah juga di tangan Jayanti. Ternyata seekor ikan kedukang berukuran cukup besar berhasil dikonversi menjadi poin pembuka bagi tim tukang sablon. Ikan yang masih sejenis dengan ikan manyung ini hidup di kuala-kuala sungai serta wilayah laut yang bersubstrat dasar berupa lumpur. Ciri khasnya dapat dilihat dari warna tubuhnya coklat keabu-abuan dengan bintik-bintik dan garis di badannya. Mancing Mania strike back, mantap! Oh ya, strike back mania. Ada umpan cacing kali ini bentuknya berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Sebenarnya kita mau coba casting, tapi karena cuaca masih gini, angin masih kencang, saya mau coba dasaran. Dan ini kata tekongnya, kalau dasaran di sini yang gacor pakai ini nih, kelelet namanya, cacing pipih gini. Ini katanya motongnya nggak bisa sembarangan. Kalau salah potong dia malah mati ya mas ya, pecah ya, hancur. Cacing ini disebut juga ribbon worm atau cacing pita laut. Tubuhnya panjang dan ramping. Panjang dari cacing ini bisa bermeter-meter. Uniknya, mereka dapat berburu mangsa dengan cara mengeluarkan jaring seperti layaknya laba-laba. Cuaca akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Hujan deras tiba-tiba datang di tengah keseruan battle kali ini. Nah, kalau sampai spot tiba-tiba hujannya terus banget nih kan. Nggak banget, nggak kelihatan apa-apa. Nah, bertanding udah. Tetesan air hujan yang belum juga reda ternyata tidak menyurutkan semangat Hayu untuk mendapatkan sambaran ikan. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Harapan Hayu untuk bertarung dengan ikan pun terwujud. Oke, Strike! Perlawanan dari ikan cukup liar nih, strike back mania. Semoga ikan tidak moncel ya. Perlawanan dari ikan pun berakhir. Seekor ikan kedukang berhasil dipaksa menyerah dan berhasil diangkat oleh Hayu. Mantap! Kedukang cukup banyak ditemui di Asia Tenggara, khususnya di Thailand, Malaysia, dan Indonesia tentunya. Catfish satu ini merupakan jenis ikan pemakan segala atau omnivora. Mancing Mania strike back, mantap. Hujan perlahan mulai berhenti. Dewi Fortuna sepertinya begitu erat dengan Jayanti. Umpan cacing yang dilemparnya langsung disambut tarikan ikan. Menggunakan piranti kelas medium, joran Jayanti melengkung dengan kuatnya. Perlahan ia mulai menggulung reelnya untuk menyudahi perlawanan sang predator. Kembali seekor kedukang berhasil menambah poin untuk tim tukang sablon. Dengan bentuk tubuhnya yang panjang, ikan kedukang dikenal sebagai predator yang lincah mengejar mangsa di perairan dalam. Ikan ini merupakan hewan sosial. Mereka hidup berkelompok walaupun dengan jumlah yang kecil. Mancing Mania strike back, mantap! Tidak mau hanya sebagai penonton di battle fishing kali ini, umpan Henry akhirnya berhasil disergap oleh ikan. Strike! Henry begitu gembira dengan strike perdananya di battle fishing kali ini. Tidak sampai 1 menit, perlawanan ikan berakhir di tangan Henry. Seekor kedukang kembali menambahkan skor untuk tim tukang sablon. Kedukang memiliki tubuh yang licin dan tidak bersisik. Dari beberapa literatur yang terpublikasi, ikan yang juga memiliki patil ini bisa tumbuh panjang hingga 45 cm. Mancing Mania strike back, mantap.
Merasa tertinggal dengan tim Sablon, kami dari tim Kurir semakin bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Dan umpan saya pun berhasil menggoda ikan untuk menyambarnya. Strike. Strike. Baru beberapa kali melakukan perlawanan, tenaga ikan mulai melemah. Akhirnya seekor ikan kedukan kembali menghiasi parade strike untuk saya konversi menjadi poin. Selain dapat menyamarkan diri di lingkungan sekitarnya, ikan kedukang juga memiliki 3 duri sebagai alat pertahanan dirinya. Saya pun ingin membuktikan seberapa tajam sirip yang berada di punggung ikan kedukang ini. Ini kita mau tes seberapa tajam. Kita mau tusuk pakai botol di punggungnya. Dan tajam banget ternyata. Tajam banget ini, bahaya nih. Kayaknya jari juga tembus nih. Tembus ya Mas ya, jari. Hati-hati nih. Jadi biasanya kalau dapat ikan ini langsung dipatahin ya Mas ya, amannya. Ini dia, ikan duka. Mancing Manes Strike Back, mantap. Pada duel kali ini, semangat Jayanti sepertinya tak bisa terbendung lagi. Umpannya kembali dimangsa oleh ikan. Jika dilihat dari lekukan jorannya, sepertinya ukuran ikan yang melawan cukup besar. Dalam hitungan menit, ikan pun menyerah dan berhasil landing. Double strike. Wow! Ternyata rangkaian pancing dasaran Jayanti berhasil memperdaya 2 ekor ikan kedukang sekaligus. Mantap! Strike Back Mania, salah satu keunikan dari perilaku ikan satu ini adalah kedukang jantanlah yang mengerami telurnya ketika masa reproduksi. Rahangnya yang kuat menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya hingga dapat hidup mandiri. Double strike, Mancing Mania Strike Back, mantap! Sedang asik mancing, dari tadi saya mendengar getaran-getaran dari telepon seluler. Ayo, yuk. Dari tadi tuh HP-nya bunyi. Halo? Iya Pak, iya. Ya ini masih nganter-nganter Pak. Apa capeknya Pak ya? Harus cari Pak. Iya Pak, agak telat Pak ya. Soalnya ini kan cuacanya juga lagi buruk, lagi nggak mendukung ini cuacanya, hujan terus. Saya juga masih dalam perjalanan ini Pak, masih nganter-nganter kok. Tapi pasti hari ini nggak Pak. Pasti Pak, cuma agak malaman dikit Pak ya, nggak seperti biasanya. Ada-ada saja nih Hayu. Tunggu Pak ya. Jangan-jangan Iya, Pak. Ditunggu, ada Pak, barang ya. penting yang harus diterima segera oleh partner saya satu ini. Nih emang kacau Mas Ayu nih. Kerjaannya belum selesai udah ditinggal mancing. Makanya ini kalau saya pesen online shop lama kadang-kadang. Mungkin kayak gini di kurir-kurir yang lain. Oh ya, Strike Back Mania. Pasti pada penasaran dengan kedua tim yang ikut pada battle kali ini. Dari tim Sablon, ada 2 sejoli yang kompak banget hobinya, yaitu Henry dan Jayanti. Pasangan suami istri ini kesehariannya bekerja di bidang konveksi. Henry sudah mulai hobi memancing sejak berumur 10 tahun. Rekor ikan yang pernah diangkat adalah seekor hiu seberat hampir 100 kg yang tidak sengaja terpancing. Sedangkan sang istri, Jayanti, mulai mancing pada tahun 2015 dengan rekor pribadinya adalah ikan giant trevally dengan bobot 7 kg. Mantap! Semakin sore, awan mendung semakin pekat menghiasi langit. Sepertinya bukan pilihan bijak jika kami memaksakan untuk melanjutkan battle fishing kali ini. Ya ini makin sore, ini cuaca makin gak bersahabat nih, angin makin kenceng. Jadi daripada kita nggak bisa pulang, ini kita mau merapat ke darat nih. Jadi battle fishingnya kita lanjutin besok. Mancing Manes Strike Back, mantap. Setelah melewati puncak musim hujan di bulan Februari, beberapa wilayah perairan di Indonesia memang diprediksi bakal menghadapi cuaca ekstrim.
Angin siklon tropis yang datang dari sisi timur Samudra Hindia akan berdampak hingga wilayah Laut Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sumatera. Hujan dengan intensitas deras yang bisa datang sewaktu-waktu merupakan bagian dari awal musim pancaroba. Mumpung sudah di darat, kayaknya ikan kedukangnya kita olah saja ya, Strike Back Mania. Kebetulan saya juga belum pernah mencicipi daging ikan yang satu ini. Wah, menu yang ditawarkan Hayu sepertinya cukup menarik nih. Kedukang pepes kemangi. Untuk bahan-bahannya sama seperti bumbu pepes pada umumnya. Yang sedikit membedakan, kali ini kami tidak memakai kunyit dan semua bahan akan dicincang. Selain itu, daun kemanginya sengaja kami perbanyak supaya aromanya tambah harum dan rasanya semakin segar. Sembari saya mencincang bumbu rempah yang sudah disiapkan, Hayu membakar ikan kedukangnya terlebih dahulu. Membakar kedukangnya cukup sampai setengah matang aja ya, supaya bumbu-bumbunya nanti bisa tetap meresap ke daging setelah dibungkus menjadi pepes. Cukup 5 menit saja, daging kedukang bakarnya sudah menjadi setengah matang. Langsung kita bumbui aja ya. Letakkan potongan daging ikan pada alas daun pisang dan tambahkan bumbu rempah secukupnya. Taburi dengan daun kemangi untuk menambah cita rasa dan mengurangi aroma amis daging kedukangnya. Beri perasan jeruk nipis supaya pepesnya jadi semakin segar rasanya. Selesai itu, tinggal bungkus dengan daun pisang. Proses selanjutnya, bakar lagi hingga ikan kedukangnya matang dan bumbu terserap sempurna. Weh, Mas, Gak pagi-pagi nih. lah sini makan Mas, ini udah disiapin kok. Spesial ini punya Mas Hendri nih yang ini nih. Tukangnya masih berontak-berontak ini. namanya? Wah, ternyata rasa dari ikan ini enak juga. Dimasak dengan sederhana, membuat rasa dari daging ikannya benar-benar terasa orisinalitasnya. Protein dari kedukang ini baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang sudah mulai rusak. Kandungan asam lemak omega 3-nya baik untuk menjaga kesehatan jantung serta menjaga kesehatan otak. Nah ini nih, dukang bakar kemangi nih. Jadi lucu juga ya rasanya walaupun bentuknya ini ikan ini agak jelek. Tapi rasa dagingnya enak. Ini lucu juga teksturnya karena sebelum di pepes ini kita bakar dulu. Jadi luarnya ini crispy kering, tapi dalamnya lembut. Ya dagingnya emang lembut banget. Nih, dan bumbunya emang nyerap banget nih. Kemanginya kerasa banget ya Mas ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada hari kedua battle, cuaca masih belum memungkinkan untuk kami kembali ke laut. Kedua tim memutuskan untuk pindah lokasi ke daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya ini udah masuk hari kedua battle fishing, dan karena hari ini cuaca masih nggak bersahabat nih, angin masih kenceng. Jadi kita nggak turun ke laut nih, kita mau mancing di Tambak Bandeng. Mancing Mania Strike Back, mantap! Meskipun lokasi berpindah, namun target utama yaitu ikan baramundi tidaklah berubah. Bagi para pemilik tambak ikan bandeng dan udang, ikan baramundi dianggap sebagai pengganggu karena sering memangsa peliharaan mereka di tambak. Biasanya ikan baramundi masuk ke tambak melalui aliran air yang menghubungkan tambak dengan sungai.
Baramundi atau kakap putih sendiri termasuk ikan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap suhu air dan salinitas air yang berbeda. Ikannya pada nggak mau makan lure. Saya mau cobain pakai live bait, pakai mujair yang size 2 jarian. Ini nih live bait yang kita pakai nih, mujair size 2-3 jarian. Kita lihat segacor apa kalau kita pakai umpan hidup berupa anakan ikan mujair. Wow, ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama. Umpan saya langsung mendapat sambaran ikan. Fish on! Kalau saya rasa-rasakan, sepertinya ukuran ikan yang melawan tidaklah terlalu besar. Seekor baramundi akhirnya berhasil saya angkat dan menjadi poin tambahan untuk tim kurir. Ikan baramundi merupakan perenang yang cepat. Menurut beberapa sumber, kecepatan berenang ikan baramundi bisa mencapai 60 km per jam. Melihat saya strike, sepertinya membuat Jayanti tersulut semangatnya. Strike, weh, strike, weh. Wah, melihat dari gerak-gerik perlawanannya, sepertinya ukuran ikannya cukup besar nih. Benar saja, seekor baramundi dengan size yang menjanjikan berhasil landed di tangan dingin Lady Angler 1 ini. Ikan yang diangkat oleh Jayanti ini perkiraan berbobot lebih dari 1 kilogram. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pertarungan semakin seru Strike Back Mania karena perbedaan poin begitu tipis. Saya tidak menyerah begitu saja. Umpan saya kembali dihajar oleh ikan. Strike! Strike. Nih hujan-hujan gini malah ikannya agresif pada makan. Perlawanan ikan kali ini cukup sengit. Tenaga yang saya rasakan pada piranti pun cukup kuat. Saya pun yakin pasti ikan predator yang menyangkut pada kail saya berukuran cukup besar. Dan seekor baramundi berhasil saya daratkan dan menambah poin untuk tim kurir. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari semakin sore, Hayu dan Henry masih getol menunggu sambaran dari sang predator. Tiba-tiba sesaat sebelum saya umumkan bahwa battle fishing telah selesai, umpan Henry ternyata berhasil menggoda ikan. Fish on! Kurang dari 1 menit, seekor ikan baramundi berukuran table size berhasil mendarat dan menambah poin untuk tim tukang sablon. Strike Back Mania, ikan baramundi merupakan ikan hermaprodit. Menetas dari telur sebagai jantan, si kakap putih ini akan berubah menjadi betina ketika sudah berumur lebih dari 3 tahun atau badannya sudah berukuran lebih dari 60 cm. Strike baramundi yang didapatkan Henry benar-benar menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing kali ini. Tentunya Strike Back Mania sudah pasti bisa menebak tim manakah yang akan mengangkat trofi dan tim mana yang akan kena hukuman. Yang menang adalah tim tukang sablon. Wih, selamat. Memang sedang tidak beruntung nih tim kurir. Ya, hitung-hitung olahraga untuk kesehatan.
Oke lah, kita lari mengelilingi tambak 1 putaran ya. Iya, terus, lari. Gas. Putar. Selamat untuk tim Sablon atas kegigihannya untuk memenangkan piala dari Mancing Mania Strike Bag. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Setelah puas melakoni battle fishing, kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang anatomi ikan yang kita dapat kali ini. Langsung saja kita otopsi ya ikan baramundinya. Ya, Strike Bag Mania. Ini dia ikan baramundi hasil pancingan kita. Nah, ini paling size ya 6 on 7 on lah kurang lebih nih. Ini si ikan baramundi ini bisa maksimum size-nya sampai sekitar 20 kiloan nih. Ada beberapa hal menarik nih dari ikan baramundi atau kakap putih. Nah, ikan baramundi itu punya bagian seperti taji nih yang tajam di bagian operculum atau tutup insangnya nih. Nah, ini yang sering mutusin tali leadernya pemancing nih. Saat dia fight tuh dia lompat, tali kita kendor sama dia diputusin pakai si taji ini nih. Nah, ini juga unik nih, si baramundi ini sirip dorsalnya ini ada 2 bagian. Sirip punggungnya ada yang bagian depan sama bagian belakang nih. Dan yang bagian depan ini tajam-tajam juga nih. Jadi hati-hati nih kalau teman-teman handle ikan baramundi. Tajam banget ini. Dan si baramundi termasuk ikan yang unik dia. Bisa hidup di berbagai tingkat salinitas. Jadi bisa hidup di air tawar, air payau, bahkan di air laut. Dan ikan baramundi ini termasuk ikan yang sensitif sama getaran. Dan dia punya ini nih, gurat sisi atau linea lateralis. Nah, ini termasuk indera dia nih buat merasakan adanya pergerakan di air. Jadi dia buat tahu ada mangsa yang bergerak di dekat dia nih. Nah, ini nih bagian dalam si ikan baramundi. Nah, ini bagian putih-putih ini adalah gelembung renang nih. Dan beberapa sumber nih mengatakan selain ikan gulama, ikan baramundi ini juga termasuk yang gelembung renang ini punya nilai jual. Biasa digunakan untuk pabrik kosmetik. Nah, ini adalah organ kelaminnya si ikan. Nah, ternyata si ikan baramundi ini kelaminnya dia jantan. Ini kita bisa lihat dari organ kelaminnya, gonadnya warnanya putih. Biasanya kalau yang betina itu dia warnanya ada yang kuning, kecoklatan dan berisi folikel-folikel telur. Tapi karena ini size-nya masih sangat kecil, bisa jadi ntar dia saat tumbuh remaja atau dewasa dia bisa berubah jenis kelaminnya. Ya, sekian bedah ikan baramundi kali ini. Mancing Mania Strike Bag, mantap. Oh ya, selesai mengikuti kegiatan pembuatan otak-otak, saya sudah ada janji dengan Jayanti untuk mengolah ikan baramundi hasil tangkapan kami. Ya, sekarang saya udah sama Mbak Yanti. Ini sekarang kita mau masak ikan baramundinya nih. Mau dimasak apa nih, Mbak? Mau dimasak rawon. Rawon baramundi. Makan ini, Mbak, rawon. Rawon kali ini pastinya berbeda dengan yang biasanya, karena tidak menggunakan daging sapi, melainkan daging ikan baramundi. Iya. Setelah ikan disiangi, baramundinya langsung saya filet. Daging sudah terpisah dari duri ikan, lanjut dipotong kotak-kotak. Sambil saya mengurusi ikan, Jayanti mempersiapkan bumbu rawonnya. Bahan bumbu rempahnya sama seperti rawon pada umumnya. Yang tidak boleh ketinggalan pasti kluwek yang membuat kuah rawon menjadi hitam. Setelah semua sudah siap, tumis bumbu rempahnya hingga mengeluarkan aroma sedap. Setelah aroma bumbu rempah keluar, barulah masukkan potongan daging ikan baramundi dan tumis sebentar hingga bumbu meresap. Tambahkan air secukupnya ke dalam tumisan. Supaya rasa rawonnya semakin mantap, tambahkan pula bumbu penyedap dan tunggu hingga benar-benar matang. Ini dia hasilnya, rawon baramundi ala Handi dan Jayanti.
kali ini saya makan. Dan emang karena tadi pakai kluwaknya agak banyak, jadi di lidah tuh apa ya rasanya nih pekat banget. Medok ya Mbak ya kalau di sini bilangnya. Ini medok banget. Wah, jadi dan nutupin amisnya si ikan, rempah-rempahnya. Mancing Mania Strike Back, mantap!